Jadi saya sedikit akan mengingatkan pada rekan-rekan semuanya ya, jangan pernah mengajukan posting belum melakukan hal ini ya. Apa itu? Yaitu rekan-rekan harus apa ya? Menyusun rak desa ataupun rencana anggaran kas desa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam ya, dimanapun rekan-rekan Sisku Developer berada ya. Pada kali ini saya akan berikan tutorial bagaimana penggunaan Disqus di tahun anggaran 2026. Sebelumnya disclaimer ya, ini adalah menggunakan database di kabupaten saya ya, di Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat ya, disclaimer dulu. Dan ini juga bukan database yang sifatnya online, ini adalah sifatnya menggunakan SQL server tapi sifatnya offline ya. Jadi tidak akan mengganggu transaksi yang sedang digunakan oleh pemerintah desa. Pada kali ini saya ingin mengingatkan kepada rekan-rekan Sisku Developer dimanapun berada, salam sejahtera bagi kita semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jadi saya sedikit akan mengingatkan pada rekan-rekan semuanya ya, jangan pernah mengajukan posting belum melakukan hal ini ya. Apa itu? Yaitu rekan-rekan harus apa ya? Menyusun rak desa ataupun rencana anggaran kas desa. Ini berbeda ada perlakuannya dengan Siskudes 207 ya, ataupun yang Siskudes tahun 2025, yang mana rak desa itu dia tidak terinclude di dalam posting APBDes ya, dan tidak jadi masalah ketika rak yang disusun pun juga random ataupun acak ya, asal terisi saja. Tapi untuk kali ini, bahwa rekan-rekan semuanya ini Sisku Developer harus betul-betul menjadi seorang peramal ya, dan bisa memastikan bahwa arus kas masuk dan arus kas keluar itu pasti gitu kan ya, istilahnya bukan pasti ya, bisa terprediksi ya, minimalnya tidak jauh yang sebagaimana kita rencanakan ya. Tapi sebelum kita masuk ke pokok pembahasan ya, perlu dijelaskan juga di sini apa itu rak desa. Ini sebagaimana di ketentuan di pasal 49 Permendagri 20 tahun 2018 terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Rak desa ini adalah memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan untuk mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala desa. Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 adalah memuat semua pendapatan desa yang berasal dari pendapatan asli desa, transfer, dan pendapatan lain-lain ya. Kemudian setiap pendapatan sebagaimana dimaksud ayat 1 didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Arus kas keluar ini adalah memuat semua pengeluaran belanja atas beban APBDes. Setiap pengeluaran juga dilengkapi dengan bukti lengkap yang sah. Bukti sebagaimana dimaksud mendapatkan persetujuan kepala desa, dan kepala desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut. Kawur dan Kasih pelaksana kegiatan anggaran bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Jadi Kawur Kasih ya mempunyai tanggung jawab yang lumayan luar biasa ya. Kawur dan Kasih pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya. Nah, ini Kawur dan Kasih juga ini punya tanggung jawab ya untuk mencatat semua pengeluaran anggaran dengan memiliki buku kas pembantu kegiatan ya. Dasarnya dari mana? Yaitu rekan-rekan Kawur dan Kasih itu mempunyai tugas ya, sebagaimana di ketentuan pasal berapa ini tadi saya lupa lagi. Nah, ini pasal 45, kepala desa menugaskan Kawur dan Kasih pelaksana kegiatan anggaran. Tugasnya menyusun DPA paling lama itu 3 hari
kerja setelah peraturan desa ataupun APBDes ditetapkan, atau dalam hal ini setelah diposting ya. Kemudian peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDes. Kembali lagi, siapa yang bertugas untuk menyusun rak desa? Nah, di sini di pasal 48 dijelaskan bahwa yang punya kewajiban itu adalah menyusun rak desa adalah KUR Keuangan, menyusun rancangan rak desa berdasarkan DPA yang telah disetujui oleh kepala desa. Rancangan rak desa sebagaimana dimaksud ayat 1 disampaikan kepada kepala desa melalui Sekdes. Sekdes melakukan verifikasi seperti biasa ya, karena fungsi Sekdes itu adalah koordinasi dan verifikasi. Melakukan verifikasi terhadap rancangan rak desa yang diajukan KUR Keuangan. Nah, dasar dari KUR Keuangan menyusun rak desa ini adalah berdasarkan DPA. Siapa yang menyusun DPA adalah kembali tadi ke pasal 45. Kepala desa menugaskan KUR dan kasih pelaksana kegiatan anggaran ataupun PKA ataupun PPKD menyusun DPA paling lama 3 hari setelah Perdes tentang APBDes dan Perkades tentang penjabaran APBDes ditetapkan 3 hari loh ya ini ya. Jadi kembali lagi kepada KUR dan KASI. Jadi menyusun rak desa jangan terlalu dibebankan kepada KUR Keuangan. KUR Keuangan itu dia menginput ataupun menyusun berdasarkan DPA yang sudah dibuat oleh rekan-rekan KUR dan KASI. Nah, DPA itu di sini terdiri dari ada RKA, ini ada rencana kegiatan dan anggaran ya. Kemudian rencana kerja kegiatan desa dan RAB. Nah, rencana kegiatan dan anggaran desa lah ini yang menjadi dasar menyusun rak, karena di sini disebutkan bahwa di dalam RKA ini merinci setiap kegiatan anggaran yang disediakan dan rencana penarikan. Nah, di sini yang paling kita marking adalah ada rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan. Kemudian juga sini ada rencana kerja kegiatan desa, ini DPA ya. Ini harus dibuat oleh KUR dan KASI. Saya tegaskan lagi, KUR KASI yang melaksanakan kegiatan. Jangan dibebankan kepada seseorang KUR perencanaan ataupun siapa itu KUR Keuangan ya. Biasanya di situ ya menumpuknya di antara 2 orang itu ya, antara KUR perencanaan dengan KUR Keuangan ya. Meskipun ya sebagian juga ada yang diselesaikan semuanya oleh Sekdes meskipun sebagai verifikator gitu kan. Kemudian ada rencana kerja kegiatan desa ataupun RKKD, ini lebih spesifik yang merinci lokasinya ataupun lokus kegiatan, kemudian ada berapa volumenya, biaya yang dikeluarkan, kemudian sasarannya apa, waktu pelaksanaan kegiatan, ini durasi ya, dan siapa pelaksana kegiatan anggarannya, artinya KUR KASI-nya, dan TPK yang melaksanakan kegiatan. Kemudian ada RAB, ini lebih kepada merinci satuan harga ya untuk setiap kegiatan. KUR dan KASI melaksanakan kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Sekdes paling lama 6 hari kerja setelah penugasan. Setelah diberi SK, ini penugasan untuk berikan surat tugas untuk menyusun DPA, ini 6 hari maksimal sudah diserahkan ke Sekdes ya, dan Sekdes diberikan waktu 15 hari untuk menyusun dan menyerahkan rancangan DPA. Kemudian rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekdes itu disetujui oleh kepala desa. Oke, kembali kepada Siskudes 208 ataupun Siskudes untuk APBDes tahun 2026 ya. Di sini saya sudah menggunakan Siskudes versi 209 ini sebetulnya biar lebih gampang saja. Ini saya tanggung juga ada sesuatu yang harus dikerjakan ya, karena di 209 ini ada tool untuk impor ya, ekspor impor untuk SIKD, yang ini menjadi rangkaian ini menjadi dasar bagi pemerintah desa. Dalam hal ini juga sebagai fasilitator pemerintah daerah itu mengajukan ataupun memfasilitasi pencairan dana desa tahun anggaran 2026, dan menu-menu ini digunakan untuk mengekspor data dari Siskudes ya. Kembali kepada RKA pada RAK ataupun rencana anggaran kas, ini perlakuannya berbeda dengan Siskudes 207. Ketika kita random itu tidak jadi masalah, karena si rak desanya itu
dia tidak terinclude dalam posting APBD. Tapi yang 208, 209 itu dia include di dalam posting APBD. Jadi ketika akan mengajukan posting APBD itu kita harus pastikan dulu sejauh mana prediksi untuk pencairan penerimaan ataupun pendapatan pemerintah desa, ya, pendapatan desanya itu harus diprediksi bulan-bulannya ataupun ya waktu penerimaannya dan juga waktu pelaksanaannya, karena berbeda dengan yang Siskudes 207 ataupun yang sebelumnya. Di sini kita buka untuk anggaran kas desa ya. Untuk rak itu menginputnya di sini di data entry, kemudian di penganggaran, kemudian masuk ke anggaran kas desa. Ya, di sini saya menggunakan salah satu desa ya. Ini kebetulan yang di desanya yang baru akan mengajukan dan belum dilakukan posting ya, karena memang ada beberapa hal yang harus direvisi penginputan anggarannya. Di sini kita buka salah satu desa ya. Disclaimer, ini adalah database yang sifatnya untuk simulasi saja. Pertama di pendapatan. Nah, ini di pendapatan udah ada beberapa yang sudah diinput. Nah, ini untuk yang PADes yang berasal dari hasil usaha desa. Di sini diestimasi ya, diperkirakan bahwa Desa Cimindi ini akan mendapatkan PADes bagi hasil usaha BUMDes itu 35 juta per tahun ya, dan ini sudah disebar akan diterimakan rencananya ya. Ini prediksinya adalah sebesar 2.917.000 ya per bulan, diprediksinya seperti itu. Kemudian di sini ada pengolahan tanah kas desa ya. Nah, ini pengolahan tanah kas desa ini belum diinputkan. Nah, karena ini sudah di load dan sudah ada. Sebetulnya kalau ini masih kosong kita load dulu ya. Ya, kalau sudah load, ini angka ini akan muncul ya di sini di anggaran ini akan muncul kalau sudah di load. Kalau belum di load ini tidak akan muncul ya semua rincian yang sudah kita input di dalam penganggaran. Nah, setelah di load kita lakukan ubah data saja di sini ya. Kita lakukan ubah data untuk yang pengolahan tanah kas. Saya kasih contoh ya. Nah, untuk pendapatan dan belanja ini ada beda perlakuan ya. Kalau untuk yang pendapatan itu ya, kalau kita inputkan di bulan April misalkan, nah di sini kita misalkan di bulan April kita masukkan 2 juta saja. Nah ya, ketika anggaran itu dia terrealisasi di bulan Januari, Februari, Maret, ketika menginput kita di penata usahaan, ya ketika kita input di penata usahaan di penerimaan desa berasal dari PADes, ya itu rinciannya akan muncul. Tapi ketika kita inputkan di bulan Mei, ya itu tidak akan muncul kalau untuk pendapatan. Kalau pendapatan itu terrealisasi sebelum bulan raknya itu akan muncul kalau untuk pendapatan. Sekali lagi saya tegaskan kembali ya, kalau pendapatan itu terrealisasi sebelum bulan raknya ditetapkan, itu masih muncul di dalam rincian penerimaan desa ya. Tuh, ini baru 2 juta, kemudian kita masukkan lagi di bulan Juninya misalkan 5 juta ya, ini hanya sekedar contoh saja ya untuk pendapatan. Nah, jadi kalau diinput di bulan Juni dia tidak akan muncul. Ini baru 7 juta, ini semuanya kan 15.178. Nah, kita misalkan masukkan lagi di bulan Agustus misalkan 3 juta lagi ya. 3 juta berarti sudah 10 juta. Kemudian di Oktober kita masukkan 2 juta. Ini hanya simulasi saja ya. 2 juta. Kemudian nah kita terakhir adalah 3.178.500 ya. Tapi ini harus balance ya semuanya.
karena ini prediksi pengelolaan tanah kas desa itu diterimakan 15 juta, nah, maka diurei dalam rencana anggaran kas pun juga harus sama, semuanya 15.178.500. Kalau sudah baru kita simpan ya. Dan untuk memastikannya itu sudah clear ya, dengan rencana anggaran pendapatan yang diterima dengan pembagian raknya sudah clear, di sini tidak ada sisa ya, dan tidak ada selisih ya. Kalau ada selisih ya, itu akan berwarna merah. Kita misalkan ubah yang bulan Desembernya, kita nolakkan kembali ya, kita simpan. Nah, berarti ini penginputan raknya belum selesai ya, ini belum selesai ya, berarti harus dilakukan penginputan disesuaikan dengan rencana penerimaan pendapatan dari pengolahan tanah kas desa ya. Kita rubah lagi, kita masukkan 3.178.500 ya, kita simpan. Nah, ini untuk salah satu contoh penginputan rak desa untuk pendapatan ya. Ini harus dipastikan untuk pendapatan ya. Jadi dia kalau terrealisasi di bulan Januari, Februari, Maret ya, itu masih muncul ada rincian ya di menu penatausahaan penerimaan desanya. Tapi kalau kita inputkan di bulan Mei yang rincian 2 juta ini sudah tidak ada, itu untuk pendapatan. Oke, kembali sekarang kita tutup. Kita anggap rekan-rekan sudah paham bagaimana menyusun rak untuk pendapatan. Nah, untuk yang belanja, nah misalkan untuk siltap ya, untuk siltap rak seperti ini saya kira ini menjadi salah ya, meskipun ya kalau untuk yang belanja itu, untuk yang belanja itu, jadi ketika kita nginputnya belanjanya di bulan Januari, ternyata direalisasikan di bulan Februari, itu akan muncul rincian di penatausahaan di pembuatan SPP-nya. Tapi kalau di input sebelumnya, misalkan di bulan Januari ya, itu tidak akan muncul kalau raknya ini adalah di bulan Februari ya. Ini kasih contoh ya, karena juga biasanya siltap itu untuk desa ya, nggak tahu lah, saya juga mungkin ini ada evaluasi bagi pemerintah ya, supaya juga sama perlakuannya seperti rekan-rekan ASN yang lain ya, bahwa pertanggal 1 di bulan Januari itu sama. Tapi kalau di kita masih berlaku ya, untuk bulan yang Januari itu belum terrealisasi ya untuk ADD-nya, untuk siltapnya. Jadi kemungkinan di bulan ini ya, Februari, bisa terrealisasi. Nah, ini kita misalkan anggarkan 6 juta, ternyata diinputkan SPP-nya adalah di bulan Januari, itu tidak akan muncul karena juga mengikuti ketentuan dari pengaturan Permendagri 20 tahun 2018 terkait dengan pengolahan keuangan, bahwa desa itu bisa membuat SPP ataupun merealisasi kegiatan itu adalah setelah memenuhi 2 unsur. Satu, bahwa anggarannya ada di dalam APBD. Yang kedua adalah uangnya juga sudah tersedia. Jadi kalau uangnya belum tersedia itu tidak bisa. Jadi misalkan di bulan Januari kan uangnya belum tersedia, baru tersedia misalkan di bulan Februari. Nah, kita SPP kan di bulan Januari. Untuk SPP belanja ini dia tidak akan muncul rinciannya. Jadi tolong nanti bagi rekan-rekan semuanya, untuk Siskudes yang versi 208 2016 ini agar betul-betul diperhatikan. Kita harus memprediksi sejauh mana penerimaan dan belanja desa itu sesuai dengan yang telah direncanakan di rak desa itu gitu kan, rak desa ini gitu kan ya. Nah, meskipun ya kadang-kadang juga ada penerimaan desa yang di luar prediksi BMKG juga sih sebetulnya, seperti bagi hasil
pajak dan retribusi ya, itu juga tergantung dari penerimaan bagi hasil pajak dan retribusi di pemerintah daerah, dalam hal ini kabupaten ataupun kota ya. Nah, itu saja mungkin rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa paham dan bisa mengerti. Kalau memang masih ragu ya, mungkin ada sesuatu hal yang harus ditanyakan, silakan rekan-rekan untuk bertanya di kolom komentar ya. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Terima kasih pada rekan-rekan yang sudah menonton. Kalau memang dirasa bahwa konten ini sangat bermanfaat, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan juga tolong bagikan biar banyak siswa developer yang lainnya juga mengetahui terkait dengan konten ini. Terima kasih sekali lagi yang sudah menonton. Mudah-mudahan tutorial ini memberikan sedikit gambaran kepada rekan-rekan semuanya. Aura kasih Lisa Mariana. Terima kasih buat semuanya. Tutup saja dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.